Otak kita merupakan bagian anggota tubuh yang sangat penting karena otak merupakan pusat berpikir serta yang mengatur anggota tubuh lainnya. Otak sangat mempengaruhi bagian tubuh yang lain. Otak akan mengirim pesan kepada anggota tubuh lainnya tentang sesuatu yang hendak dilakukan, sehingga otot atau anggota tubuh akan menangkap pesan dan akan melakukan pesan yang dikirim oleh otak. Otak sama halnya dengan anggota tubuh lainnya, yaitu memerlukan latihan seperti layaknya otot. Otak yang sering melakukan latihan maka akan meningkatkan kecerdasan otak serta menjadikan otak terampil dan konsentrasi dalam berpikir. Sebenarnya, tingkat kecerdasan otak manusia bisa ditingkatkan dengan melakukan beberapa hal yang dapat meningkatkan kecerdasan otak. Berikut merupakan beberapa hal yang dapat meningkatkan kecerdasan otak. Selamat menyimak. Cara yang pertama adalah belajar sebanyak mungkin. Semakin banyak hal-hal baru yang kita pelajari, maka akan semakin mencerdaskan otak kita. Otak yang bekerja dengan belajar banyak hal akan menciptakan aliran arus saraf yang baru di dalam otak, sehingga akan semakin mencerdaskan otak. Pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam otak sebagian besar bersumber dari kapasitas belajar. Semakin banyak kita belajar, maka akan semakin mencerdaskan otak kita. Sebagus apapun kualitas otak yang dipunyai seseorang, jika tidak digunakan untuk belajar serta tidak diasah kemampuannya, maka akan kalah dengan orang yang mempunyai kualitas otak sedang, tetapi seringkali diasah dengan belajar banyak hal dan pengetahuan. Seperti halnya pisau, semakin diasah dan digunakan, maka akan semakin tajam. Tetapi jika jarang digunakan, maka akan menjadi tumpul. Cara yang kedua yaitu belajar membaca cepat. Membaca merupakan kegiatan yang sangat efektif untuk meningkatkan kecerdasan otak. Salah satu teknik membaca yang dapat meningkatkan kecerdasan otak yaitu dengan teknik membaca cepat. Membaca cepat menjadikan otak kita berlatih mengingat hal-hal yang dibaca dengan menggunakan alam bawah sadar kita. Dengan membaca cepat, maka kita akan dengan cepat melibatkan pikiran sadar kita agar dengan cepat mengingat dan memahami materi yang dibaca. Teknik ini lebih banyak mengajarkan mata bergerak cepat, tetapi bukan hanya hal tersebut yang menjadi keuntungan dari membaca cepat, karena dengan membaca cepat akan melatih otak merekam dengan cepat setiap informasi yang telah dibaca, serta akan melatih otak memahami materi yang ada. Cara yang ketiga yaitu membuat jurnal. Menulis sebuah jurnal tidaklah mudah karena membutuhkan banyak pengetahuan agar tercipta sebuah jurnal. Jurnal ditulis dengan ilmiah dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga seseorang yang menulis jurnal akan banyak belajar dan mencari informasi untuk menyelesaikan jurnal yang ditulisnya. Para tokoh jenius seperti Isaac Newton, Einstein, Thomas Jefferson, serta tokoh jenius lainnya, mereka mempunyai kebiasaan menulis jurnal atau buku. Orang sehebat Thomas Alva Edison telah menulis hingga 3 juta halaman catatan, surat, dan pemikiran pribadi dalam ratusan jurnal. Cara yang keempat yaitu menggunakan akronim untuk membantu mengingat. Akronim merupakan singkatan kata yang dapat digunakan untuk membantu mengingat informasi yang didapat dengan cepat. Akronim dapat membantu mengingat informasi dengan jumlah besar karena informasi disingkat dengan menggunakan huruf awal setiap kata. Penggunaan akronim juga tepat digunakan pada usia anak untuk membantu mengingat informasi dan pelajaran yang diberikan. Bagi para guru, jika dapat menciptakan akronim untuk para anak didiknya, maka akan membantu meningkatkan kemampuan menangkap informasi para anak didik, sehingga anak didik tidak mudah lupa dengan pelajaran yang telah diberikan, serta mudah mengingat dengan akronim yang telah disusun. Cara yang kelima yaitu istirahat secara berkala. Kemampuan otak dalam bekerja seperti halnya kemampuan otot yaitu memerlukan istirahat. Ketika kita belajar, jangan memaksakan otak untuk terus berpikir dalam jangka waktu yang lama. Beristirahatlah sebentar jika telah melakukan kegiatan belajar selama 20 menit. Otak akan mudah menyimpan informasi dan pengetahuan yang telah direkamnya pada awal dan akhir sesi pembelajaran. Ambil waktu kita untuk istirahat secara singkat untuk memberikan waktu kepada otak menyimpan informasi terlebih dahulu, kemudian lanjutkan belajar kembali.
Cara yang keenam yaitu sarapan pagi. Sarapan pagi menjadi asupan gizi pertama untuk melakukan banyak aktivitas di siang harinya. Sarapan pagi ternyata sangat mempengaruhi kinerja otak. Sarapan pagi telah terbukti dapat meningkatkan daya konsentrasi, daya ingat, kinerja mental, serta mood kita. Orang yang membiasakan sarapan pagi akan mendapatkan asupan glukosa yang menjadi sumber utama energi dalam tubuh. Sarapan pagi akan menggantikan glukosa dalam tubuh yang telah berkurang setelah subuh tidak diisi makanan selama 8-12 jam karena tidur. Biasakanlah sarapan pagi sebelum jam 9 agar otak kita bekerja dengan baik dan meningkatkan kecerdasannya serta dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita. Cara yang ketujuh adalah olahraga otak. Cara meningkatkan kecerdasan otak lainnya yaitu dengan olahraga otak. Olahraga otak dapat dilakukan dengan menggerakkan tubuh saat mempelajari sesuatu. Olahraga otak ini merupakan olahraga yang sederhana dan telah dikembangkan oleh para spesialis pendidikan selama 25 tahun. Dengan melakukan olahraga otak, banyak manfaat yang didapatkan. Di antaranya, membantu dalam hal pemahaman, konsentrasi, berpikir secara abstrak, daya ingat, keletihan mental, kemampuan menyelesaikan tugas, serta keseimbangan fisik dan koordinasi. Dengan melakukan olahraga otak, maka otak kanan dan otak kiri kita akan bekerja dengan seimbang. Mayoritas orang berpikir dengan banyak melibatkan otak kiri, sehingga tidak terjadi keseimbangan otak antara bagian kanan dan kiri. Padahal otak akan bekerja lebih efektif jika digunakan secara seimbang. Cara selanjutnya yaitu menjauhi makanan yang mengandung gula. Makanan yang mengandung gula dengan kadar yang tinggi, jika banyak dikonsumsi oleh tubuh maka kurang baik untuk kesehatan otak. Maka jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat gula. Kadar gula yang ada dalam makanan yang terlalu tinggi akan menjadikan kita merasa malas dan cepat lelah dalam berpikir, sehingga kurang baik untuk kesehatan sistem saraf. Cara yang kesembilan adalah mengolah kecerdasan emosi dengan baik. Kecerdasan emosi turut menyumbang kesuksesan kita. Tidak hanya kecerdasan logis, matematis, pemahaman, analogi, verbal, serta kecerdasan lainnya, tetapi kecerdasan emosi merupakan aspek yang tidak kalah penting dengan kecerdasan lain yang telah disebutkan tadi. Ketika seseorang dapat memanage kecerdasan emosinya dengan baik, maka orang tersebut dapat memanage kemampuan metafisik yang dapat memungkinkan kita untuk memanfaatkan kemampuan serta bakat yang dimiliki secara optimal. Cara yang ke-10 adalah memanfaatkan setiap waktu yang kita miliki. Waktu yang kita miliki hari ini tidak akan pernah kembali lagi esok hari karena waktu terus berjalan tanpa berhenti. Waktu merupakan hal yang sangat berharga. Jika kita tidak dapat menghargainya, maka kita sendiri yang akan merugi. Waktu ibarat bumerang bagi diri kita sendiri. Jika kita tidak dapat memanfaatkan dan menggunakannya dengan baik, maka kita yang akan dipermainkan olehnya. Maka mulai saat ini, gunakanlah waktu kita dengan sebaik mungkin. Cara selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kecerdasan otak adalah olahraga ringan. Salah satunya adalah jogging. Jogging merupakan olahraga yang bisa dilakukan dengan harga yang murah serta merupakan olahraga yang tidak berat untuk dilakukan. Jogging bisa menjadi alternatif untuk kita dalam meningkatkan kecerdasan otak. Menurut seorang pakar jogging, jogging dapat mencegah resiko hilang ingatan serta dapat mempertajam kecerdasan otak. Dengan melakukan jogging, maka jantung kita akan bekerja dengan baik serta tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Selain itu, jogging juga dapat mengolah mood dalam diri kita sehingga tidak menjadi bad moodan. Mood yang baik akan sangat berpengaruh pada kecerdasan emosional kita yang akhirnya akan mempengaruhi kecerdasan otak kita secara keseluruhan. Cara selanjutnya yaitu mengkonsumsi antioksidan. Selain baik untuk kesehatan tubuh dan fisik, antioksidan juga sangat bagus untuk kesehatan otak kita, terutama untuk meningkatkan kecerdasan otak. Antioksidan akan berfungsi melindungi sel-sel yang ada di dalam otak sehingga otak akan tetap terjaga kesehatannya dan akan lebih efektif dalam bekerja. Konsumsilah makanan yang mengandung banyak antioksidan seperti kismis, bawang putih, stroberi, serta bayam.
dan juga masih banyak lagi makanan yang banyak mengandung antioksidan. Cara yang berikutnya yaitu melatih kemampuan mengamati. Otak kita jika dilatih dengan mengamati atau observasi, maka akan meningkatkan kecerdasan. Langkah awal ialah dengan merekam apa yang kita lihat dan kita dengar, mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang kompleks. Jika kita telah terbiasa dengan mengamati, maka otak kita akan terlatih serta akan terbiasa dengan berpikir yang positif. Cara selanjutnya yaitu mencoba menggunakan intuisi. Jika kita belajar dengan menggunakan intuisi, maka alam bawah sadar kita akan dengan tidak sadar menyerap berbagai informasi dan pengetahuan yang ada. Gunakanlah intuisi kita untuk mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Dengan begitu, kita akan lebih bisa meningkatkan kecerdasan otak. Cara yang selanjutnya yaitu menekuni hobi. Jika kita mempunyai hobi, maka tekunilah hobi, dan ditekuni ini akan menciptakan pikiran yang positif karena kita melakukan hal tersebut dengan hati yang senang. Dengan menekuni hobi, maka otak kita akan bekerja seimbang dengan fisik kita. Apalagi jika hobinya adalah membaca, maka jika ditekuni akan semakin menambah ilmu dan wawasan dalam hal pengetahuan. Tekunilah hobi yang dapat menjadikan otak kita bekerja sehingga akan lebih meningkatkan kecerdasan otak. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kecerdasan otak. Otak memang perlu dilatih dan dipaksa untuk bisa bekerja dengan efektif, sehingga dengan terbiasa dilatih akan terlihat peningkatannya. Semoga dengan melakukan hal-hal tersebut, otak dapat bekerja lebih cepat dan cerdas, hingga dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan dan masalah dengan tanpa hambatan yang rumit. Selamat mempraktekkan, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.